adab, yaitu mengenai tentang yaitu al-barakah. Kenapa saya pakai dengan istilah al-barakah ini? Karena dalam istilah agama itu ketika kita menginginkan dalam kehidupan itu menambah segala sesuatu hidup ini, tujuan kita pengen selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insan wa huwa yasiru fi hadhihi dunya yatma'u ayyuzada fi waqtihi wa umrihi wa malihi wa abdanihi wa jami'i mahbubatihi allati hiya madinatu sa'adati ladaihi. Karena apa? Karena setiap manusia dalam perjalanannya di dunia ini ingin selalu kita hidup ini agar supaya berharap bisa ditambah waktu kita, umur kita, harta kita, keturunan kita, dan semua hal-hal yang kita sukai dalam kehidupan ini kita semakin bertambah. Umur kita kalau bisa Allah berikan tambah umur, tapi yang memberikan keberkahan. Harta kita kepengen supaya kita hidup ini menjadi berkah, bertambah. Kita juga dalam segala apapun, anak kita bertambah, umur kita bertambah, waktu kita bertambah, semua yang kita sukai, kita berharap agar supaya dalam kehidupan ini kita bisa ada tambahan. Tapi jangan ada keinginan kita pengen bertambah istrinya, Pak. Ini bagi laki-laki ini ya. Iya, kalau istri yang kuat-kuat aja yang boleh tambah deh. Iya. Kalau kagak kuat jangan coba-coba deh. Ya, Ustaz. Jadi semua orang berharap, yaitu yang menjadi Madinatus Sa'adah, itu menjadi tempat ya kita duga, kita yakini bahwa ini menjadi kebahagiaan kita. Semua orang pengen mencapai kebahagiaan dengan cara apa? Dengan cara apa yang diinginkannya, apa yang disenanginya itu bertambah. Itu pertama. Sementara wal muslim yad'u Allah azza wa jalla ayyubarika lahu. Sementara bagi orang Islam, kita selalu kalau bertambah berarti kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hidup kita ini diberikan keberkahan. Maka ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilai keberkahan dalam kehidupan kita, berarti kita sudah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala segala apa yang kita miliki, segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bil barakati fi umurin katsirah. Sementara Nabi sendiri dalam banyak hal dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dalam segala hal umurin katsirah, fi umurin katsiratin, dalam banyak hal, dalam banyak segala persoalan. Itu selalu berdoa kepada Allah agar supaya hidupnya diberikan keberkahan. Nabi sendiri banyak berdoa. Nah, apalagi kita sebagai umatnya yang memang bergelimpangan dengan kesalahan. Maka lalu bagaimana? Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai keberkahan itu? Ya banyak definisi. Ada beberapa definisi, tetapi di sini dia mengatakan bahwa wal barakah hiya subutul khairi al ilahi fi syai'. Jadi barokah itu adalah adanya tetapnya kebaikan yang bersifat ilahiyah, yang bersifat ketuhanan dalam segala hal. Jadi sesuatu kebaikan yang bersifat ilahiyah. Nah itu namanya istilahnya al-barakah. Sementara di dalam kitab At-Ta'rifat itu disebutkan bahwa al-barakah itu ziyadatul khair. Ya. Kita selalu mengatakan bahwa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka setiap orang beringin umat Islam pengen bertambah segala sesuatunya, maka hidupnya kita selalu mohon kepada Allah agar supaya kita mendapatkan nilai-nilai keberkahan. Fa innaha idza halat fi qalilin katartahu wa idza halat fi katsirin nafa'ah. Berkah itu kalau berada pada sesuatu yang sedikit maka bisa menjadi banyak.
sesuatu yang sedikit, manakala sesuatu itu adalah ada nilai-nilai keberkahan, maka itu akan bisa menjadi banyak dalam penggunaannya. Sedikit tapi manfaatnya bisa dipakai oleh orang banyak. Wa idza halat fi katsirin nafa'ah. Kalau itu berada pada sesuatu yang banyak, maka akan memberi manfaat. Wa min a'zami thimaril barakah fil umuri kulliha isti'maluha fi ta'atillah azza wa jalla. Tetapi endingnya adalah paling besar. Artinya adalah keberkahan itu yang paling besar-besarnya, yaitu adalah ketika digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini intinya begitu. Artinya bahwasanya nilai-nilai keberkahan ini akan kita dapatkan, yaitu untuk, dan paling besar manfaatnya itu ketika keberkahan itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan nilai-nilai keberkahan kepada sesuatu, ta'ummu kulla syai' wa taziduhu sawa'un fil mal wal walad wal waqs wal amal wal intidaj wal zawjah wal ilm wal da'wah wal dabah wal dar wal aql wal jawarih wal sadiq. Wa lihadza kana al bahthu 'anil barakah muhimman wa daruriyan. Jadi keberkahan itu, kalau ketika Allah menurunkan nilai-nilai keberkahan itu, maka itu mencakup segala sesuatu. Baik dalam masalah harta, baik dalam masalah anak, baik dalam masalah waktu, baik dalam masalah amal, baik dalam masalah keluarga, baik dalam masalah ilmu, dakwah, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Jadi kalau sudah harta itu membawa keberkahan, anak kita sudah berkah, waktu kita berkah, amal kita berkah, ilmu kita berkah, maka itu semuanya akan menjadi sesuatu yang akan bermanfaat baik buat dirinya maupun buat orang lain. Itu. Lalu bagaimana caranya agar supaya kita memperoleh itu semuanya? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah taqwallah azza wa jalla miftahu kulli khair. Yang pertama adalah membangun nilai-nilai ketakwaan. Jadi agar supaya kita ini hidup ini, harta kita bisa membawa keberkahan, anak-anak kita bisa membawa keberkahan, segala macam yang Allah berikan kita bisa membawa keberkahan. Maka yang pertama, bagaimana agar supaya kita hidup ini membangun nilai-nilai ketakwaan. Apalagi pada saat di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menggiring umatnya agar supaya umatnya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu miftahu kulli khair, sebagai kunci untuk segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau an ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh kami akan bukakan. Yaitu apa? Kepada mereka itu barokah, keberkahan minas sama'i wal ardh. Itu yang pertama, adalah bagaimana agar supaya kita berkah, yaitu adalah kita semuanya, mari kita membangun nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, langsung aja, yaitu adalah qiraatul Quran. Orang kalau ingin mendapatkan hidupnya itu adalah akan diberikan nilai-nilai tambah, baik rezekinya maupun segala macamnya. Maka ini yang kedua adalah, di samping tadi membangun ketakwaan, harus banyak membaca Al-Quran, qiraatul Quran.
fa innahu kitabun mubarakun wa huwa shifaa'un li asqamil qulub wa dawa'un li amradil abdan. Yang kedua adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran ini karena Quran itu kitabun mubarak. Jadi kitab yang diberikan penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Qurannya itu pada hakikatnya tidak memberikan keberkahan, tapi karena Quran oleh Allah itu adalah di dalamnya mubarak, diberkahi semua, maka ketika membaca sesuatu yang diberkahi oleh Allah, maka kita pun akan mendapatkan nilai-nilai keberkahan dalam hidup kita, yaitu membaca Al-Quran. Karena Quran itu syifa li asqamil qulub, yaitu adalah sebagai obat terhadap penyakit hati, itu akan dihilangkan dengan kita caranya membaca Al-Quran. Tahapan awal tentunya membaca dengan benar, baru meningkat kepada memahami artinya. Setelah memahami artinya, baru kemudian kita tadabbur kepada artinya, baru kemudian kita mengamalkan. Maka Quran ini ya menjadi sesuatu yang bagi kita umat Islam adalah sebagai mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Quran ini istilahnya Pak Quraisy Shihab itu memberikan penjelasan bahwasanya semua nabi diberikan mukjizat sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Nabi Muhammad dikasihnya itu Quran karena orang-orang Arab itu ahli dalam sastra Arab. Maka dikasih oleh Allah untuk mengalahkan kehebatan orang-orang Arab dalam bidang sastranya, maka Al-Quran diturunkan. Kalau Nabi Isa dikasih mukjizat, dia bisa menyembuhkan atau ahli pengobatan. Karena apa? Karena umatnya itu adalah banyak ahli-ahli pengobatan, dokter, sehingga dia dikasih itu kehebatan yang bisa mengalahkan semua daripada umat dan seterusnya. Itu wada'un li amradil abdan, dan sebagai obat untuk penyakit badan. Jadi Quran ini memberikan penyakit hati dan juga untuk sebagai sarana pengobatan, obat terhadap seluruh penyakit badan. Maka disebut di dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Adalah kitab yang telah kami turunkannya kepadamu Muhammad, mubarak, yang penuh diberikan keberkahan. Yang mubarak, yang diberkahi, liyadabbaru, tujuannya supaya mereka semua tadabbur ayat-ayat Allah, wa liyatadzakkaru ulul albab, dan agar supaya ulul albab itu bisa mengambil yaitu pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah agar supaya kita dalam hidup ini mendapatkan sebuah keberkahan, yaitu adalah doa. Harus banyak berdoa. Kita semua tahu bahwa doa itu silahul mukmin, adalah sebagai senjatanya orang mukmin. Kekuatan orang mukmin itu yang paling ampuh ya paling tidak kita doa. Karena kalau yang lainnya butuh berbagai macam, tetapi kalau doa itu nggak perlu banyak modal. Tapi kalau kekuatan segala macam itu perlu. Tapi kalau doa ini langsung, karena doa itu siapa saja hamba Allah yang berdoa maka bisa semuanya. Maka diantara agar supaya kita itu mendapatkan nilai-nilai keberkahan hidup ini adalah Nabi sendiri itu mengajarkan kepada kita, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubu al-barakah fi umurin katsirah. Faqad alimna an nad'u lil mutazawwij wa naqulu barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rawahu at-Tirmidzi. Wa kadzalik ad-du'a liman at'amana. Jadi yang ketiga adalah banyak berdoa, memohon agar supaya kita selalu diberikan yaitu nilai-nilai keberkahan. Allahumma barik lana fi umrina wa fi malina wa fi rizqina wa fi ma a'taitana.
apapun yang engkau berikan kepada kita, agar supaya selalu, karena Nabi sendiri mengajarkan ketika orang habis nikah kemudian disuruh doanya itu barakallahu laka, ada kata-kata barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, rawahu at-Tirmidzi. Begitu juga kita dianjurkan, Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita diberi makanan kepada orang, maka supaya kita berdoa, mendoakan orang yang ngasih kepada kita, yaitu apa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum, rawahu Muslim. Ini jadi diantaranya Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita diberi sesuatu makanan pada orang lain, kita doain orang yang ngasih itu dengan ungkapan Allahumma barik lahum fima razaqtahum, ya Allah berikanlah keberkahan kepadanya, semoga Allah berikan keberkahan terhadap apa yang Allah berikan rezeki kepada kamu. Terus waghfir lahum, dan semoga Allah ampuni dosanya, warhamhum, dan semoga Allah berikan rahmat. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita diberi sesuatu, kita mendoakan semoga Allah berikan keberkahan dalam rezeki kamu, semoga Allah ampuni dosa kamu, semoga Allah berikan rahmat. Itu 3. Kita dianjurkan berdasarkan riwayat Imam Muslim wa ghairiha katsir. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah adam syuhi wa syarri fi akhdil mal. Supaya kita mendapatkan keberkahan, yaitu kita nggak boleh pelit bahasanya. Artinya hidup ini kita, Allah berikan rezeki kepada kita, semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berikan kita rezeki yang lebih, ya tentunya ada hak-hak orang lain dari rezeki kita itu kepada orang lain. Maka ini juga yang menjadi penting, karena Nabi Muhammad SAW ketika itu berkata kepada Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, ya Hakim, inna hadzal mal khadratun halwatun, faman akhadha bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Jadi ya Hakim, Nabi mengatakan kepada Hakim, ya Hakim, inna hadzal mal khadrah khalwa. Jadi bahwa dunia itu, harta ini adalah bagaikan tanaman yang hijau yang manis. Tanaman yang sangat hijau dan juga sangat manis. Artinya tanaman hijau yang semua orang itu menginginkan. Kita sudah bahas pernah dalam waktu dalam pengajian itu, bahwa dalam hadis Nabi mengatakan innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah kasih dunia itu kepada orang baik yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Semua orang yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai oleh Allah dikasih masalah urusan dunia. Tapi wala yu'ti ad-din wal akhlaq illa man yuhibbu. Tetapi agama dengan akhlak ini tidak bisa sembarang orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang yang dicintai oleh Allah lah yang akan diberikan, yaitu ad-din wal akhlak. Tidak semua orang dapat. Tapi kalau urusan dunia, semua orang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kagak pernah puasa, orang apapun Allah kasih rizki semuanya. Itu diantaranya ini. Jadi istilahnya, jadi faman akhadahu bisakhawati nafsin, kalau orang yang mengambil harta itu dengan cara murah hati, burika lahu fihi, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Rawahu al-Imam Muslim. Itu adalah yang ketiga, yang keempat. Sedangkan yang kelima tentunya adalah ketika kita memulai aktivitas dalam berbisnis, dalam apa, itu disuruh oleh Nabi fi awalin nahar,
Jadi kalau buka toko apa itu sebaiknya pagi-pagi, jangan jam 10 baru buka toko kita. Nah, karena apa? Karena supaya kita mendapatkan doa Nabi. Nabi memberikan doa yaitu apa? Di dalam umatnya yang memang berada di pagi-pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi makanya semua para ulama agar supaya dia mendapatkan nilai-nilai ini, maka setiap kali dia mau mengutus peperangan apa selalu itu pagi. Makanya kata ulama, ada ulama kalau pengen kita katanya gitu mendapatkan nilai keberkahan urusan apapun, kalau bisa katanya pengen ziarah kita kepada orang tua kita yang meninggal, itu qabla tulu'i syams. Jadi sebelum matahari terbit. Jadi kita ziarah. Setiap itu diistiqomai. Nah, itu juga akan membawakan keberhasilan di antaranya itu istiqomah. Para ulama memberikan inian itu kepada kita ya terlepas apa ini, tapi banyak orang yang sudah mengerjakan ini dia selalu ada di Jatiwaringin. Itu adalah dia selalu namanya bapaknya si Hindun itu Pak Haji siapa tuh? Haji Yahya. Haji Yahya itu saya lihat setiap Jumat setiap ini dia selalu ziarah ke orang tuanya itu sebelum terbit matahari habis subuh ya. Dan dia lakukan itu terus-menerus. Ternyata keberkahan itu dapatkan anak-anaknya itu pada berhasil. Nah, itu di antara asbabnya. Maka karena apa? Karena kita mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istilahnya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Makanya kata ulama salaf itu bilang begini, hajibtu liman yusalli as-subha ba'da tulu'i syamsi kaifa yurzaq. Kata ulama ba'di salaf. Kata ulama ba'di salaf mengatakan, saya heran banget katanya, orang sholat subuhnya setelah terbit matahari, kesiangan mulu maksudnya ya. Nah ini, heran kata Abu Salaf. Saya heran orang yang sholat subuhnya itu selalu kesiangan. Kaifa yurzaq, bagaimana dia akan diberi rizki, artinya itu. Itu sampai segitunya itu bahasa ba'di salaf, ulama sebagian ulama salafis salihin. Fakana Rasulullah SAW idza ba'atha sariyatan ba'atha awal an-nahar. Nabi sendiri kalau mengutus pasukan itu pasti dia berangkatnya itu enggak siang-siang. Dari pagi dia suruh diberangkatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sakhar rajulan tajiran wa kana la yab'athu ghulamahu illa min awal an-nahar fakathura maluhu hatta kana la yadri aina yad'u malahu. Bahkan ada seseorang namanya Sakhar, seorang pedagang. Sakhar ini adalah seorang tajir, seorang pedagang. Wa kana la yab'athu hulmanahu illa min awalin. Dia tidak pernah mengutus, artinya itu para karyawannya untuk membuka toko-tokonya itu selalu dia pagi-pagi disuruh. Nggak pernah dia itu. Jadi selalu pagi. Akhirnya Allah kasih fakathura maluhu sehingga sampai banyaklah hartanya si Sakhar itu. Ini ada satu riwayat yaitu adalah cerita namanya Sakhar, seorang pedagang, dia punya anak buah, tapi setiap pagi anak buahnya itu disuruh mulai bekerjanya itu adalah pagi-pagi. Ini tata cara kita. Yang berikutnya, salah satu cara kita untuk mendapatkan sebuah keberkahan, ittiba'us sunnah. Fi kullil umur, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi kullil umur, segala sesuatu artinya sekuat tenaga sebisa kita ikutilah dalam pekerjaan, dalam apapun itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena fa innaha la tati illa bi khairi. Karena tidak mungkin itu sunnah itu datang kecuali ya karena bi khair, karena ada kebaikan. Wa min al-hadis fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam al barakatu tanzilu wasatat ta'ami fakulu min hafataihi wa la ta'kulu min wasatihi. Rawahu al-Bukhari. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, menyatakan bahwasanya berkah itu akan turun ketika kita makan di tengah makanan. Kalau nampan, kita makan di nampan ini, keberkahannya ada di tengah. Jadi jangan makannya dari tangan dulu, loh. Nah itu. Jadi ini kita di taman. Nampan kan makanan di tengah ini kan. Kita ambil ininya dari sini, dari pinggir. Jangan langsung nyaploknya dari tengahnya gitu ya. Ya kalau kita kan biasa ya kan di sini kan kalau habis ini kita makan pakai apa? Pakai nampan ya. Ya biasa kita kalau kan nampan, kalau acara-acara itu kan ya makan nampan. Nah, sebaiknya makan itu nampan ada umpama nampan 3, kemudian lauknya 3, diambil satu-satu. Jangan langsung diambil situ ya tengah, makanya ambil lauknya dulu, makannya dari pinggir masing-masing. Gitu. Baru terakhirnya di tengah comot. Iya. Dan kita ngambilnya ya tengahnya ambil dagingnya aja. Jangan diambil situnya karena situ banyak apa? Banyak bumbunya yang enak kan diambilnya. Dagingnya aja gitu loh. Karena apa kata Nabi, al-barakatu tanzilu wasatut ta'am. Berkahnya itu di tengah-tengah makanan itu. Fakulu min hafataihi, maka makanlah kamu dari apa? Pinggir-pinggirnya dulu, baru di tengah. Nah, mentang-mentang tengah karena enak itu jadi itu dulu yang diambil. Ya. Jadi akhirnya ininya kagak jadi cowong bolong gitu. Tengahnya yang bolong gitu ya. Jadi iya, wala takulu min wasatihi, dan jangan kamu makan dari tengah-tengahnya. Gitu. Ini kalau ya memang karena pada zaman Rasulullah itu ya makanya begitu ya. Kita juga biasa ini. Kalau biasa maulid kecuali di rumah kita kan lainnya. Ya kalau acara-acara kan pasti pakai nampan gitu umumnya ya. Ya sekarang masih pakai nampan juga. Iya, masih ya. Iya, masih istilahnya makan nampan istilahnya kita. Kalau nampan itu walaupun 3 bisa 5 orang ya bisa desak-desakan itu bisa. Nah, itu. Tapi intinya di sini adalah kata Nabi keberkahannya di situ. Ya, bahkan kenapa Nabi menyuruh apa? Menyuruh istilahnya apa? Bahasa kita agak jorok ya. Ini jadi tangan disuruh apa? Dilemot, lamutin istilahnya bahasa ini kan. Nah, ini kan terkesan bahwa ini apa sesuatu yang jorok seolah-olah ya. Karena kita kan makan, ketika kita makan kan cuci tangan, berarti udah bersih tangan. Terus kita makan, habis sisa makanannya kan ini, kemudian kita dijilat-jilat gitu. Jangan suruh jilatin orang, ya kita sendiri ya. Ya. Nah, jadi ada riwayat itu disuruh orang yang jilatin, nah bagaimana kalau jadi yang kebakalan mau ya kan? Ya, kita sendiri. Ini aja kadang itu karena apa kata Nabi? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena kamu tidak tahu di mana makanan itu, makananmu itu yang ada berkahnya, makanya dianu semua gitu ya. Itu ya, ini maksudnya kalau sekarang kan kita makan itu ya pakai sendok, kecuali kalau makannya di Padang. Kalau Padang itu memang khusus dia. Bener tuh Padang tuh. Jadi nggak nyiapin sendok. Nggak ada sendoknya, emang sengaja suruh pakai apa? Pakai tangan. Nah itu sesuai berarti dia suruh pakai tangan itu. Itu nasi Padang berarti bagus itu, orang Padang itu punya ide begitu ya. Nah, makannya itu. Nah. Iya, artinya kan jarang. Coba kalau di apa namanya? Di Padang itu jarang Pak ya istilahnya. Nggak kayak di warteg apa itu memang pakai sendok. Nah. Jadi ya bisa dirasakan nikmatnya gitu ya Pak. Itu. Kemudian yang beberapa berikutnya yaitu husnul tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Yang berikutnya adalah membangun nilai-nilai tawakal kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang dulu itu kalau lihat kenapa ya orang dulu itu anak banyak segala macam, tapi dia nggak pernah ngeluh. Sekarang punya anak satu ngeluh, punya anak dua ngeluh, punya anak banyak lebih bingung lagi. Ya kan? Orang dulu coba sekolah nggak sampai tinggi-tinggi, SR ya. Sekolah SR. Kenapa orang dulu itu? Anak banyak dia. Kenapa itu? Apa yang membuat dia itu anaknya bisa sukses semua? Banyak anak sekolah kagak apakah istilahnya dia. Tapi begitu semuanya anak 10 nggak pernah ngeluh. Ya jalan aja udah. Kenapa? Ternyata setelah saya lihat itu kenapa orang dulu itu lebih banyak dia pasrah sama Allahnya. Dia yakin bahwa anak membawa, kalau kita anak membawa pusing. Nah, kita kebalik. Orang dulu dia kan diresapi betul bahwa anak itu membawa berkah, membawa rezeki. Itu memang sehingga apa? Semua sudah ada rezekinya. Masa Allah akan membiarkan? Maka dia enjoy. Dilayanin betul. Capek sih capek. Coba orang dulu itu. Lihat. Anaknya 5-10. Dia layani dengan baik. Nggak pernah ngeluh. Ya wajar ngeluh sedikit. Tapi kalau sekarang belum apa-apa. Aduh pusing amat ya. Uang segini buat sebulan. Wah bingung jadi pikirannya. Karena apa? Karena jarang membangun rasa ikhlas dan tawakal kepada Allahnya. Orang-orang dulu kuat tawakalnya. Makanya anaknya pada berkah, berhasil anaknya. Coba kalau sekarang anak padahal 2-1 aja bingung. Anak 2 bader semua. Udah bader lalu kita apa? Nyumpain terus anak. Ya namanya orang tua jangan seperti orang lain, Pak. Kalau orang lain ngasih tahu, pokoknya gua udah ngasih tahu terserah mau ngerjain apa itu urusan lu. Itu kalau kita kepada orang lain. Tapi kepada anak nggak bisa, walaupun iya, ini ada orang kalau anak katanya nggak apa-apa kalau udah yang penting dikasih tahu udah selesai, udah bukan urusan kita. Nah ini namanya orang tua kagak tanggung jawab begini. Nggak bisa kalau orang tua kepada anak tuh nggak cukup sekali udah selesai udah terus diingetin. Nggak bisa kecuali kalau kita sama anak sama orang lain cukup kita menyampaikan. Kalau anak nggak cukup hanya menyampaikan, tapi terus menelitinya, mendoakannya, mengingatkan terus menerus. Itu kita ini kadang sangat keliru itu. Nah ini ya, kemudian yang berikutnya yang terakhir yaitu asyukru walhamdulillah ala ataihi wa ni'amihi. Jadi yang berikutnya nih salah satunya gini aja langsung yaitu apa? Asyukru walhamd. Itu senantiasa kita bersyukur, membangun rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun sedikit sesuatu, tapi jangan melihat sedikitnya. Tapi ini pemberian dari Allah. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita mencoba untuk senantiasa membangun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan yaitu membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yufi ni'aman katsiran mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم افتح لنا فتوح العارفين وتب علينا توبة المستغفرين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وتب علينا توبة المستغفرين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وتب علينا توبة المستغفرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم